bagaimana caranya untuk menjadi kaya, atau bagaimana caranya agar hutang-hutang dapat terlunasi. Jadi di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di situ dijelaskan bagaimana caranya menjadi kaya dalam perspektif Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya para subscriber Barbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat lahir batin iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga senantiasa Allah selalu melimpahkan rizki kepada kita semuanya, melimpahkan kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, untuk mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber, ya. Subscriber yang dirahmati Allah tanpa terkecuali. Jadi dia bertanya bagaimana caranya untuk menjadi kaya, atau bagaimana caranya agar hutang-hutang dapat terlunasi. Terus intinya dilapangkan rizkinya, ya. Seperti itu, urusan dunia lah intinya. Nah, jadi di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, di situ dijelaskan bagaimana caranya menjadi kaya dalam perspektif Islam, ya. Jadi bagaimana caranya kita ini menjadi kaya, khususnya itu dalam perspektif Islam atau di dalam hukum aturan-aturan Islam. Nah, banyak sekali, ya, cara agar kita diluaskan rezeki, dilapangkan rezeki, hutang Allah berikan rezeki yang murah sehingga hutang terlunasi. Nah, tapi ada dua hal yang sangat sepele, namun dampak efeknya itu sangat luar biasa, ya. Bisa menghalangi atau bisa menghambat datangnya rezeki. Tadinya rezekinya seumpama mau diberikan dua, karena kita melakukan hal yang dilarang, akhirnya yang dua itu enggak jadi, yang jadinya cuma satu. Nah, contohlah seperti itu. Apa sih hal sepele yang sering kita lupakan di dalam kehidupan? Nah, sebelumnya yang baru bergabung silahkan klik subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan semoga video ini menjadi solusi untuk permasalahan Anda yang sedang dialami saat ini, ya. Jadi ini khusus untuk para subscribe AA Barbar yang dirahmati Allah, yang sudah berumah tangga, ya. Yang sudah berumah tangga, yang beristri ataupun bersuami. Jika belum yang berumah tangga, melakukan hubungan intim atau hubungan jima itu sangat dilarang dalam Islam. Dosa besar, ya. Hukum perzinahan itu harus diranjam, ya. Diranjam itu nanti harus
dikubur, kepalanya terlihat, terus orang yang lewat itu ngipugin kepala orang itu sampai mati. Ya, tidak boleh ya. Nah, jadi balik lagi kita ke tema, bagaimana caranya mendatangkan kekayaan atau menjadi kaya, harta berkah, hutang terbayar, terus si fakir si miskin tidak datang di dalam kehidupan kalian. Caranya itu ada dua yang sering kita lupakan. Nah, jadi jika kalian ya sudah melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan bersetubuh atau berjima, tolong jangan Anda lakukan dua hal tersebut. Salah satunya yaitu Anda tertidur di dalam keadaan tanpa busana, ya, tanpa busana sepotong pun. Maksudnya telanjang bulat ya, bugil, terus kelamin Anda kemana-mana ya, bahkan sampai pagi. Mungkin Anda saking lelahnya sudah melakukan hubungan suami istri ya, atau berjima. Mungkin saking lelahnya Anda sampai tertidur dalam keadaan telanjang bulat sampai pagi. Nah, itu salah satunya. Itu akan menjadi penghalang untuk kalian turunnya rezeki. Tadinya mau dua, akhirnya tinggal jadi satu. Tadinya mau tiga, akhirnya cuma satu. Nah, satu seperti itu. Jangan Anda lakukan hubungan intim terus Anda tidur dalam keadaan telanjang bulat, ya, tidak boleh ya. Itu dijelaskan dalam kitab Kaifa Takunu Gonian, dilarang. Nah, terus kedua, Anda tidak boleh melakukan makan ataupun minum ataupun ngemil ya dalam keadaan Anda memiliki hadas setelah melakukan jima atau junub ya, melakukan hubungan suami istri. Anda haus nih ya, capek nih, udah melakukan hubungan suami istri, capek kan, haus, terus Anda langsung minum, langsung minum atau langsung makan. Nah, itu bisa menghambat datangnya rizki, bisa menghambat Anda ingin melunasi hutang. Karena kenapa terhambatnya? Kenapa? Karena di situ akan datangnya si fakir dan si miskin. Jikalau Anda melakukan dua hal tadi, setelah Anda melakukan hubungan intim, Anda tertidur tanpa busana, telanjang, tidak boleh ya. Silahkan Anda menggunakan sarung ataupun menggunakan spray atau selimut ya, ataupun menggunakan celana dalam ya. Pokoknya Anda tidak boleh melakukan dua hal tersebut ya. Jadi makan dalam keadaan Anda berhadas tidak boleh ya. Walaupun Anda sering dikir tentang masalah rezeki ya, atau asma ya goni ya goni ya mogi ya goni ya mogi ya goni ya mugni begitu. Nah, terus Anda setelah melakukan hubungan intim melanggar dua hal tersebut, ya sama saja bohong ya. Begitu. Karena ini di dalam kitab Kaifa Takunu Gonian, bagaimana caranya menjadi kaya dalam perspektif Islam ya. Jadi harus rapi. Memang melakukan hubungan intim yang sudah berumah tangga ya, melakukan hubungan intim itu bisa mendatangkan rizki. Rizki itu akan deras ya jika kalian sudah melakukan hubungan istri. Begitu. Terus bagaimana agar kita selalu dilimpahkan rezekinya? Silahkan Anda berhubungan intim, mau seminggu 3 kali kek, mau seminggu 4 kali kek. Yang lebih bagusnya itu seminggu 7 kali ya. Silahkan agar seminggu 7 kali melakukan hubungan suami istri. Insya Allah itu akan dilapangkan rezekinya, dideraskan rezekinya. Dengan catatan Anda harus menjaga dua hal tersebut ya, yang tadi. Nah, terus bagaimana katanya nih? Kan kita ingin mandi, tapi dingin malam itu. Gak kuatlah mandi cuaca dingin. Nah,
Jadi caranya, silahkan Anda bersihkan dulu alat kelamin Anda atau kelamin si laki-laki atau si perempuan ya, bersihkan dulu atau cebok lah bahasanya. Anda cebok, Anda niatkan untuk membersihkan ya. Lalu Anda silahkan berwudu ya, berwudu. Anda ambil wudu seperti biasa ya, berwudu. Nah, lalu Anda di situ bebas untuk makan, minum ya, Anda bebas. Karena hukum makruh di dalam itu sudah gugur ya. Gugur, tidak ada. Tapi kalau kalian belum cebok atau belum ambil berwudu, belum bersuci ya, Anda makan, minum ataupun ngemil itu hukumnya makruh. Apa yang Anda minum, apa yang Anda makan itu makruh. Itu akan mendatangkan si fakir dan si miskin di dalam kehidupan Anda. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang kurang paham, silahkan Anda komentar ya. Dan semoga video ini bisa menjadi solusi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.